Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah. Kepadanya sajalah kita mensyukuri segala nikmat, karena dengan nikmat Allah lah tatimus solihat, maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Para tullabul ilmi rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendidik, mengajarkan anak-anakku sekalian. Sebagaimana dalam hadis mengatakan, "Addabani Rabbi ahsana ta'dib." Sesungguhnya Tuhanku telah mengajar dan mendidik aku sebaik-baik pendidikan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Sebelum kita telah membahas pelajaran pertama, yaitu tentang kematian. Berikutnya kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu tentang husnudzon. Halaman yang kelima. Ya, mungkin kita pernah dengar ya kalimat husnudzon. Mungkin kebanyakan ini mungkin kita dengar dari orang tua kita, dari orang dekat kita, atau teman kita, ya. Husnudzon. Husnudzon itu artinya berprasangka baik, ya. Selalu menduga dengan dugaan yang baik. Selalu berpikiran yang baik terhadap orang lain. Yep. Husnudzon ini, anak-anakku sekalian, merupakan sifat orang mukmin yang baik. Dia adalah sifat yang sangat terpuji sekali, sifat yang sangat mulia sekali, dan dia adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh orang lain. Ini orang yang memiliki sifat husnudzon. Dan orang yang selalu husnudzon ini akan selalu baik hidupnya. Orang yang memiliki husnudzon itu akan selalu tenang hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala kebaikan untuk hidupnya tergantung daripada husnudzon. Kalau dia punya husnudzon yang baik, maka segala kebaikan juga akan dia dapatkan. Ya, itu kita jelaskan nanti, ya. Apa sih contoh husnudzon itu, Ustaz? Contohnya begini. Apabila di kelasmu ada seorang teman yang selalu mendapatkan peringkat pertama, kita harus husnudzon. Oh, karena dia tuh rajin belajar, karena dia tuh punya semangat, ya. Karena dia tuh sungguh-sungguh di dalam menghafal, makanya dia dapat peringkat 1. Itu husnudzon namanya. Kita berprasangka yang baik. Sebaliknya, namanya berprasangka buruk, ya. Misalnya teman kita juara 1, dia berprasangka buruk. Oh, jangan-jangan dia tuh nyontek, ya. Dia tuh curang, atau ustadznya yang curang, masa kasih nilai dia yang tinggi. Nah, ini kan prasangka yang buruk. Dia tidak punya bukti untuk itu. Ya, jadi kalau kita berprasangka yang baik, ya, kalau kita husnudzon yang baik, maka kita tidak mengatakan, melainkan selalu yang baik-baik berkaitan dengan teman kita. Nah, ini contoh husnudzon. Atau contoh yang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Akila sedang berjalan di lapangan, berpapasan dengan Azka. Lalu Akila memberikan salam, "Assalamualaikum." Azka tidak menjawab. Ya, jadi Akila harus husnudzon. Oh, mungkin Azka itu sedang memikirkan pelajaran,
Atau mungkin Azka itu tidak mendengarkan salam saya karena suara lagi rame misalnya. Ini dia selalu berprasangka baik terhadap diri temannya. Tidak boleh dia berprasangka buruk. Wah, Azka itu kenapa ya dia tidak menjawab salam saya? Jangan-jangan. Nah, ini prasangka buruk. Nah, ini prasangka buruk. Kita tidak perlu cari tahu kenapa dia. Kok bisa seperti itu? Tidak perlu. Ya cukup kita menghadirkan di dalam perasaan kita, mungkin dia tidak mendengar. Ya, atau mungkin dia sedang memikirkan pelajaran. Ya, pelajaran Ustaz Abbas tadi kok sulit amat ya, kok saya tidak paham. Dia terus memikirkan. Ya, supaya dia bisa mendapatkan solusi dari pelajaran Ustaz Abbas tadi. Ya. Nah, ini persangkaan kita terhadap teman kita. Atau mungkin kita telah mengundang teman kita dalam sebuah acara, lalu teman kita tidak hadir. Ya, tidak boleh kita tergesa-gesa langsung menghukumi teman kita itu dia tidak menghargai undangan saya. Wah, kurang ajar ya, saya sudah mengundang dia tapi kok tidak hadir, misalnya, sampai keluar bahasa yang tidak bagus. Ya, atau misalnya kita sakit, teman kita tidak mau jenguk, padahal satu perumahan. Kita harus husnudzon. Ya, mungkin teman kita itu dia lagi punya urusan, ya. Atau mungkin ketika kita undang, dia terhalang oleh sesuatu sehingga dia tidak bisa hadir. Mungkin dia kehabisan bensin, ya, mungkin macet, ya. Atau mungkin dia tidak punya kendaraan sehingga dia tidak bisa hadir. Jadi dimaklumin aja. Nah, ini husnudzon. Ya. Atau misalnya biasanya kita sholat di masjid, Akila selalu hadir di masjid, selalu hadir, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, masya Allah, setiap hari, setiap waktu sholat. Tiba-tiba 2 hari berturut-turut Akila tidak pernah terlihat sholat di masjid. Ya, kita harus husnudzon. Ya, mungkin Akila pergi safar, ya, pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota, atau mungkin Akila sedang sakit mungkin. Ya, jadi tidak perlu kita cari tahu tentang orang, mencari-cari kesalahan orang. Wah, kenapa dia ya? Jangan-jangan Akila sudah tidak lagi beriman sama Allah, atau jangan-jangan Akila sudah munafik. Ini tidak boleh. Ini prasangka buruk namanya. Ya, kita harus selalu menghadirkan di dalam pikiran dan hati kita yang baik-baik saja untuk saudara kita. Itu namanya husnudzon. Ya. Atau teman kita misalnya lagi berboncengan, ya, yang laki, ya, bonceng, ada dia bonceng wanita di belakangnya, bonceng motor, atau di mobilnya ada wanita bercadar. Kita tidak tahu siapa wanita itu bercadar. Kita harus husnudzon. Ya, itu ibunya, atau itu adalah adik kandungnya, atau itu adalah kakak kandungnya. Ya, jangan sampai ada pikiran-pikiran yang buruk. Kenapa dia bonceng cewek? Wah, jangan-jangan. Ya, ini cari-cari kesalahan orang. Itu yang tidak boleh. Kita harus berprasangka baik. Ya, bisa jadi itu dari ibunya, bisa jadi itu dari saudari kandungnya. Cukup berhenti sampai di situ. Ya, masalah dia itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu urusan dia dengan Allah. Cukuplah Raqib dan Atid yang mencatat kesalahan orang itu. Cukuplah Allah yang Maha melihat, cukuplah Raqib dan Atid sebagai tukang pencatat yang selalu hadir di sisi kanan dan sisi kiri, yang memantau, yang menilai dan yang melihat. Ya, tidak perlu kita menjadi perwakilan daripada Raqib dan Atid. Ya, cukup kita melihatnya saja, kemudian kita husnudzon. Ini lebih baik bagi kita. Ya. Apabila kita selalu berhusnudzon kepada semua orang, baik di sekolah, di rumah, niscaya akan menghadirkan ketenangan di dalam hati kita. Ya. Akan terhindar sifat iri hati, dengki, hasad, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Ya. Munculnya sifat-sifat yang buruk dan penyakit hati pada diri seseorang itu pertama kali dikarenakan adanya suudzon,
Ya, suudzon ada pembahasan tersendiri, ada bab tersendiri. Karena tidak adanya husnudzon di dalam diri seseorang, inilah yang menjadi awal mula munculnya sifat-sifat buruk pada diri seseorang. Sifat-sifat buruk ini anak-anak sekalian tentu kita tidak inginkan. Perbuatan yang sangat tercela sekali. Penyakit hati itu lebih besar, lebih buruk ganjarannya daripada sekedar perbuatan manusia. Kita jangan meremehkan penyakit hati ini anak-anak sekalian. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bersih hatinya dari berbagai macam sifat-sifat tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak istri, jabatan, uang, semuanya tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah sedangkan hati mereka sangatlah bersih. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari berbagai penyakitnya. Ya, hati yang bersih dari sifat-sifat yang tercela. Contohnya apa? Contohnya iri, ya, dendam, kemudian hasad, benci, dan memusuhi temannya. Ini penyakit-penyakit hati. Yang kelak pada hari kiamat hamba tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit hati ini? Obatnya satu, yaitu hendaklah kita selalu husnudzon, berprasangka yang baik. Kalau kita selalu berprasangka baik anak-anak sekalian, maka tenang hidup kita ini, bersih batin kita. Kalau tidak husnudzon, semua orang yang ada di sekitar kita semuanya kita berprasangka buruk terus terhadapnya. Terhadap orang tua kita berprasangka buruk. Terhadap adik abang kita berprasangka buruk. Tetangga kita berprasangka buruk. Ya, terhadap orang di sekolah kita berprasangka buruk. Semuanya kita agak buruk. Ya, mau bagaimana hidup ini? Dadanya jadi sempit. Semua orang buruk semua. Ya, semua orang buruk semua. Tidak tenang hidupnya. Ya, lama-lama hatinya panas. Hidupnya tidak tenang dan tidak bahagia. Ya, tidak tenang dan tidak bahagia. Kalau kita husnudzon, wah tenang hidup itu. Enak, nikmat dunia dan akhirat. Kemudian anak-anak sekalian, husnudzon kepada Allah. Setiap muslim wajib berhusnudzon kepada Allah, yaitu selalu meyakini bahwasanya semua apa yang dia terima itu adalah baik dari Allah. Ya. Apa yang dia dapatkan itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita menganggap ya Allah tidak peduli dengan saya. Allah tidak lagi memperhatikan saya. Ya, Allah tidak sayang saya. Ya, harus kita ketahui apapun yang menimpa kita itu semuanya adalah baik. Itu semua adalah baik. Ya. Kenapa? Sebab Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah anak-anak sekalian melebihi kasih sayang orang tua kalian terhadap kalian. Kalian lihat bagaimana penyayangnya orang tua kalian terhadap anaknya. Di muka bumi ini tidak ada orang yang paling sayang terhadap orang. Tidak ada orang yang paling cinta terhadap orang, melainkan orang tua terhadap anak. Camkan itu baik-baik anak-anakku sekalian. Ya, makanya di sini perlu ada birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Bahkan orang tua itu merelakan diri mereka sendiri dalam bahaya demi kebaikan anaknya. Orang tua itu rela dingin, panas demi anaknya. Bahkan orang tua itu rela kelaparan demi anaknya. Bahkan orang tua itu demi mati demi anaknya. Jadi di muka bumi ini tidak ada manusia yang paling penyayang, tidak ada manusia yang paling cinta terhadap manusia yang lain, melainkan orang tua terhadap anak. Namun anak-anakku sekalian tahu, ada yang lebih cinta kepada kita daripada orang tua kita.
Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapakah itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu, ya, Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Mana yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kita, itulah yang Allah tentukan. Itulah yang Allah berikan. Meskipun kita diberi penyakit oleh Allah, maka itulah yang terbaik untuk kita. Allah yang Maha tahu. Ya, maka kita terima dengan penuh kesabaran. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi itu kalau ditimpa oleh musibah, apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapan beliau. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kalau beliau ditimpa oleh kebaikan, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi seseorang ditimpa oleh yang baik maupun yang buruk, tetap kita katakan Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang baik kita bersyukur, yang buruk juga kita bersyukur. Ya. Sebab di samping itu pasti ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Ya, yakinlah itulah yang terbaik. Ya. Dan tidak boleh kita mengata-ngatai Allah. Tidak boleh kita mencaci maki Allah. Ya. Seperti yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada manusia yang bilang, ya, ketika manusia itu diberi kemudahan oleh Allah, diberi harta, diberi kenikmatan hidup, apa dia bilang? Ya, Allah itu sayang sama aku. Allah itu memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Sebaliknya kalau mereka diuji oleh Allah, disempitkan hidupnya, kurang rezekinya, dikasih penyakit oleh Allah, apa kata mereka? Allah itu menghina aku, Allah itu tidak peduli aku. Nah, ini kan husnuzan kepada Allah. Kalau dia diberi kebaikan, dia bilang Allah memuliakan aku. Kalau diberi keburukan, dia mengatakan Allah menghina aku. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, bukan itu. Artinya anggapan seperti ini tidak benar. Iya, tidak benar. Yang benar itu bagi orang mukmin, ketika kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memuliakan kita. Ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur. Ya, pasti ada sesuatu yang terbaik yang Allah inginkan untuk kita. Ya, ada sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita ambil contoh. Manusia yang diberi kelebihan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah ada kekayaan, kelebihan melebihi dia, yaitu Qarun. Kecuali Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman adalah manusia yang terkaya, tidak pernah terkalahkan sampai hari kiamat. Ya, kecuali Sulaiman. Adapun selain daripada itu, ya, atau di bawahnya Sulaiman adalah Qarun. Qarun ini adalah orang yang paling kaya raya sekali sampai hari kiamat selain daripada Sulaiman itu. Qarun dulunya dia adalah orang soleh, orang yang miskin, rajin ibadah. Dia adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Dia selalu sholat tahajud, sholat duha, mengamalkan zikir-zikir, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Allah memberikan kemuliaan untuknya, ketika Allah memberikan harta yang sangat banyak sekali, apa yang terjadi? Dia pun menjadi orang sombong, menjadi orang takabur. Bahkan dia menentang Nabi Musa. Bahkan dia mengatakan, ini adalah harta dari hasil jerih payah saya, hasil keringat saya. Ya, bukan dari Allah. Nah, sombong dia. Sombong. Nah, lebih baik dia dalam keadaan miskin. Waktu dia miskin, dia rajin menghadiri majelis ilmunya Nabi Musa. Waktu dia miskin, dia rajin ibadah. Ya, ketika dia diberi kelebihan, bukannya dia bersyukur kepada Allah, tapi malah dia sombong. Nah, ada hikmahnya anak-anak sekalian. Kenapa dia diberi miskin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada hikmahnya supaya dia selalu dekat dengan Allah. Yep. Nah, ketika dia diberi kelebihan, dia pun menjadi orang yang sombong. Yep. Jadi ada hikmahnya ketika Allah memberikan kekurangan itu. Ya.
Namun tentunya ya sebaik-baiknya orang itu ya dia diberi kelebihan harta, kekayaan, tapi dia adalah hamba yang bersyukur. Dia menjadi hamba yang soleh. Ini sebaik-baik manusia. Ya, khairu malin saleh li rajulin saleh, kata Nabi. Manusia yang paling baik itu adalah memiliki harta tapi dia orang soleh. Karena dia bisa menggunakan harta itu dengan cara yang baik. Ya. Jadi anak-anak sekalian, apapun yang menimpa kita, kita harus husnudzon kepada Allah. Tidak boleh kita berburuk sangka. Jangan kita mengatakan, kenapa saya miskin, kenapa saya jadi tukang ojek, pendapatan saya cuma 50.000 sehari, kenapa, Allah ini tidak adil. Saya sholat terus, tapi rezeki saya gitu-gitu aja. Sedangkan tetangga saya tidak sholat, tapi rumahnya besar, gede, uangnya ratusan juta. Allah tidak adil. Ini suudzon sama Allah. Ya, ini suudzon sama Allah. Allah itu tahu sifat kamu. Kalau kamu dikasih harta, pasti kamu mirip kayak Korun. Mana lebih baik? Menjadi Korun yang sombong tapi masuk neraka, daripada miskin tapi menjadi hamba yang soleh, yang baik kemudian masuk surga. Mana yang baik? Maka daripada itu anak sekalian, apapun keadaan kita itu yang terbaik bagi kita. Allah yang sudah menentukan untuk kita. Karena Allah itu sayang. Ya, makanya di awal-awal bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau orang tua kalian memiliki sifat pengasih dan sifat penyayang, sesungguhnya Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada mahanya. Maha itu artinya yang sangat. Ya, jadi apa yang ada pada diri kita itulah yang terbaik yang Allah tentukan untuk kita, anak-anak sekalian. Kapanpun dan dimanapun, di setiap kejadian apapun, kita wajib berhusnudzon kepada Allah. Selama hidup kita, bahkan sampai kita mati pun harus kita husnudzon kepada Allah. Di detik-detik sakaratul maut, kita harus husnudzon kepada Allah. Apa husnudzonnya? Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa saya. Allah pasti akan merahmati saya. Ini husnudzon kita kepada Allah. Jangan kita suudzon, wah saya banyak dosa, pasti saya masuk neraka. Jangan. Hadirkan prasangka yang baik. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pasti Allah akan menyayangi saya. Pasti Allah akan merahmati saya. Saya punya dosa, pasti Allah mengampuni saya. Ya. Apa dalilnya? Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali seseorang mati kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Saat mati pun kita harus husnudzon kepada Allah. Ingat, ya, anak-anakku sekalian, ingat ucapan Ustaz Abbas ini, ya, ketika kita sakaratul maut nanti, ketika kita mau mati nanti, kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita husnudzon kepada Allah di saat kita sakaratul maut. Ketika kita mau mati, dan kita semua pasti mati, kita akan melewati jenjang sakaratul maut itu. Kalau kita ingin masuk surga, Allah pasti merahmati saya, Allah pasti mengampuni saya. Ingat kasih sayang Allah, ingat rahmat Allah, ingat ampunan Allah. Itu husnudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali, waduh saya punya dosa, saya pasti masuk neraka. Nah, persangkaan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam neraka itu. Ya, jadi keselamatan kita juga tergantung daripada husnudzon kita kepada Allah. Apa dalilnya? Rasul bersabda, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi, in dzanna khairan falahu wa in dzanna syarran falahu." Aku tergantung daripada persangkaan hambaku. Kata Allah, kalau hambaku berpersangka yang baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Kalau dia berpersangka yang buruk, maka keburukannya ia dapatkan. Kalau dia berpersangka yang baik, Allah pasti akan masukkan aku ke dalam rahmatnya dan surganya. Insya Allah, benar-benar Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Ya, kalau kita berpersangka yang buruk, aku tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya, aku pasti masuk neraka. Nah, benar nanti. Ya, persangkaan kita itulah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Meskipun kita banyak dosa, anak sekalian, tetap kita husnudzon kepada Allah. Ingat, meskipun kita banyak dosa, ketika kita mau mati nanti, Allah itu Maha Penyayang. Pasti Allah akan menyayangi kita. Ya, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya.
Allah itu Maha Pengampun, bisa jadi dosa-dosa yang banyak itu akan diampuni oleh Allah, kemudian akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita husnudzon anak sekali. Ini husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Di dalam urusan dunia juga anak sekalian, kita harus husnudzon kepada Allah dalam urusan dunia. Ya, yakinlah, percayalah, kalau saya besar nanti, saya akan menjadi orang yang sukses. Saya akan menjadi orang yang hartawan. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Itu namanya berprasangka. Ya, dan keyakinan itu insya Allah semuanya akan terjadi sesuai dengan persangkaan kita. Yang mirip dengan husnudzon itu adalah cita-cita. Makanya, ya cita-cita itu hanya memperkuat persangkaan kita. Ya, sebenarnya cita-cita itu harus ada anak sekalian. Sebab cita-cita itu dia memperkuat persangkaan kita. Saya kedepannya cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Saya kedepannya cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Atau cita-cita ingin menjadi seorang guru biar mengajarkan manusia pada kebaikan. Ya. Jadi dengan cita-cita itu ini akan memperkuat persangkaan dia. Ya, makanya penting ada cita-cita itu supaya kita selalu husnudzon. Ya, dan yakinlah dengan adanya husnudzon itu apa yang kita cita-citakan itu pasti terwujud dan pasti terjadi. Tapi ingat, harus kita yakin kepada Allah. Jangan putus asa. Nah, ini manfaatnya husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkaan kita adalah cerminan dari kenyataan yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau kita berprasangka baik, maka di kemudian hari pasti akan baik, anak-anak sekalian. Makanya anak-anak sekalian, catatlah cita-cita kalian mulai hari ini untuk kedepannya. Kalian mau jadi apa? Catat. Kemudian kalian harus husnudzon kepada Allah. Saya yakin Allah pasti akan memudahkan saya. Saya yakin Allah akan mengabulkan keinginan saya. Nanti saya jadi dokter. Allah pasti mengabulkan keinginan saya. Seperti itu persangkaan kita kepada Allah. Iya. Kalau kita berprasangka yang buruk, saya tidak mungkin sukses. Saya tidak akan mungkin jadi dokter. Karena saya tidak berani megang suntik. Nanti kalau suntik orang, nanti jarumnya patah. Ya, misalnya. Nah, ini kan sudah berprasangka buruk. Cita-citanya sudah jadi dokter, tapi persangkaannya tidak mungkin nanti jarumnya patah. Nah, tidak mungkin jadi dokter orang kayak gini. Ya, secara dia sudah suudzon dulu. Ya. Jadi kedepannya itu tergantung dari apa yang kita persangkakan sekarang ini. Apabila kita berprasangka buruk, kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk pula. Di antara manfaat dari husnudzon, catat. Yang pertama, hidupnya akan selalu tenang, hatinya selalu bersih. Hidupnya selalu tenang, hatinya selalu bersih. Yang kedua, selalu mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ini manfaatnya. Dapat pahala dia. Kemudian ketiga, kita akan disukai oleh orang lain. Ulang, manfaat husnudzon, hidup kita menjadi tenang. Kemudian dua, mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, dia akan dihargai oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini pelajaran kita tentang husnudzon. Ya, 3 soal untuk materi husnudzon. Dijawab, difoto. Ya, tulis tangan, foto, kemudian buat beri. Wallahu ta'ala alam. Aku lukul hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.